Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Kalau itu kata dia pengen cabut. Ina. Oh, belum ada sih saat ini. Kayaknya dia lebih senang aku di penjara. Polemik panas prahara rumah tangga berujung laporan pidana yang melibatkan pengusaha muda bernama Insanul Fahmi dan kedua istrinya, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, kembali menghadirkan kejutan yang menggegerkan publik. Pasalnya, misteri soal kepastian nasib pernikahan siri antara Inara dan Insan tampaknya mulai menemui titik terang. Ya, lewat penampilan perdananya di hadapan awak media, pria berusia 26 tahun ini seolah memberi penegasan bahwa besar kemungkinan pernikahannya dengan Inara dapat dipertahankan. Buktinya, Insan masih menjalin komunikasi yang baik dengan Inara. Begitu pula dengan naskah yang masih berjalan hingga detik ini. Lantas, seperti apa penjelasan Insan soal kondisi terkini rumah tangganya dengan Inara? Ya kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Ya dua-duanya masih ngasih nafkah pastinya. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Dua-duanya aku perjuangin, kan harus adil kan? Dia ikut aja mana baiknya pastinya. Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Jadi tapi ya untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan, jadi ya udahlah kami masing-masing dulu sih. Saya sih nggak ada urusannya lagi, tapi kita kalau berpikir secara global ya, tidak terfokus sama satu orang. Kalau hal yang kayak begitu dilakukan bisa terjadi sama istilahnya istri saya kayak gitu ya, kenapa enggak sama kamu lebih ringan lagi nanti dilakukan di kemudian hari. Hal yang kayak begitu ya kan. Jadi gini, contoh nih, yang sah aja saya sanggup ngegituin gitu. Gimana yang nggak sah kan gitu. Dalam arti nggak sah itu secara negara. Ya. Lagian juga kan orang kan kalau mau poligami kan ada asasnya, ada dasar-dasarnya. Nggak semata-mata, mari kita kawin, ampat, ayo ceraikan sana. Enak bener lu jadi orang. Lu ngumpet di balik ginian, lu jangan kayak gitu kan gitu. Itu waktu itu kan karena Buya ngechat aku, Buya juga ngechat Ina, waktu itu ngechat Mawa juga. Ya nasihat-nasihat dari ulama lah yang menurut aku bisa buat jadi lebih damai gitu kan. Kayak aku nggak tahu gimana Buya ngechat Ina, tapi ngechat aku kayak udahlah kamu sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab, bawa kedamaian, gak usah terlalu terikut-ikut ini media hasutan orang lain dan lain-lain. Udah kita maunya semua damai-damai. Udah waktu itu diundang sama Buya, kita ngobrol. Jadi kayak alhamdulillah sih dapat banyak insight lah, jadi coba damai. Nggak, setelah ketemu Buya. Setelah ketemu Buya. Karena waktu itu sebenarnya harusnya ada Mawa juga. Nggak tahu aku menolak atau enggak, tapi katanya nggak merespons. Pengakuan mengejutkan yang dituturkan Insanul Fahmi dalam kemunculan perdananya di hadapan awak media sontak berhasil memancing reaksi beragam. Namun yang paling mencolok perhatian, di waktu yang hampir bersamaan, pihak kuasa hukum Inara juga memberikan pengumuman tak kalah mengejutkan. Di mana pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Desember silam, Inara Rusli telah resmi mencabut kuasa. Untuk alasannya, pihak kuasa hukum Inara menjelaskan jika sudah tidak ada lagi kecocokan antara pihak mereka dan pribadi Inara Rusli. Lantas mungkinkah pencabutan kuasa itu didasari langkah Inara yang berencana mencabut laporan terhadap Insan? Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Ina. Udah kayak easy come, easy go. Dari kami selaku penasihat hukum
Ina Idola Rusli atau yang kita kenal dengan Inara Rusli. Dengan ini yang kami sampaikan bahwasanya per tanggal 15 Desember 2025 kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Keputusan ini telah kami melalui pertimbangan yang matang dan telah kami komunikasikan dengan baik dengan saudara Inara Rusli, dikarenakan dan didasari bahwa kami sudah tidak sejalan lagi dan berbeda pandangan dan telah berbeda prinsip dengan saudara Inara Rusli. Tentunya hal ini pun sesuai dengan hak kami selaku advokat untuk mengundurkan diri apabila terdapat perbedaan pendapat dengan klien. Dan kami telah menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, termasuk penyerahan surat pengunduran diri kami dan pencabutan kuasa kepada saudara Inara Rusli secara langsung. Dan kami pun mengucapkan kepada saudara Inara Rusli, mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara Inara atas kepercayaannya selama ini mempercayakan kepada kami sebagai penasihat hukumnya, serta kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian yang telah atas kerjasamanya selama ini. Kami pun tetap berharap ya bahwa proses hukum selanjutnya akan tetap berjalan sesuai dan adil. Ini bukti pencabutan kuasa kami kepada klien kami, Ina Idola Rusli. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada tanda tangan dari klien kami ya. Di ini kapsatnya sudah konkret lah. Dan ini sudah kami serahkan ke Mbak Inara ya. Pernikahan siri yang dibina Insan dan Inara Rusli bak tidak ada habisnya menuai sorotan tajam publik belakangan ini. Tak melulu soal sederet laporan pidana yang kini datang sesudahnya, tetapi juga tentang bagaimana awal mula benih cinta bisa tumbuh di hati mereka. Mengingat hingga detik ini, berbagai spekulasi masih berhembus kencang memenuhi jagat maya. Dan dalam kemunculan perdananya, Insanul Fahmi pun berbagi cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut sudut pandangnya. Lantas, seperti apa pengakuan Insan soal pertemuannya dengan Inara Rusli? Ya aku dikenalin waktu itu sama temannya aku, sama teman Mawa juga sebenarnya. Inisial A. Waktu itu dikenalin di rumahnya untuk alasan kolaborasi bisnis. Jadi kayak aku ngerasa udah, waktu itu juga hari pertama aku datang kayak biasa-biasa aja, sebenarnya nggak ada niat yang gimana-gimana karena waktu itu aku udah drain juga urusan rumah tangga. Jadi kayak aku berharap ya udah aku bisa nyibukin diri, lebih sibuk lagi. Sampai pada akhirnya kita ya udah nikah, ya kan. Cuman memang kemarin karena mungkin Inara ngerasa dirugikan, jadi Inara sempet konflik juga sama aku. Jadi nggak enakan gitu kan. Tapi aku pelan-pelan ngasih tahu, aku coba mediasi kan kedua belah pihak ya. Aku ke Mawa juga iya, ke Inara juga iya, coba jelasin. Jadi ya sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Tinggal Mawa aku gimana. Cuman dia nggak tahu sih, masih ditahan-tahan sama orang-orang di sekitarnya. Karena kan pada saat itu sebenarnya dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Tapi memang salahku sih tetap. Jadi memang tidak ditanya. Aku lebih ke nggak ada menjelaskan apa-apa sih. Jadi kayak nggak ada basol hubungan atau apapun. Tapi pas nikah aku kasih tahu sama dia. Jadi memang sebenarnya ini sebelum terjadinya keributan seperti ini, memang ini aku tuh memang lagi proses untuk memberitahu Mawa. Karena Inara pada saat itu mau mundur aja. Aku bilang waktu itu kayak bagus aku kasih tahu aja. Bagus kita transparan aja lah, udah baik-baik. Aku juga nggak enak sama Mawa. Udahlah aku mundur aja. Kamu yakin mau ngasih tau Mawa? Katanya. Iya aku kasih tau Mawa deh. Tapi aku nggak mau jadi penjahatnya loh ya, kata dia waktu itu. Jadi sebenarnya Inara kasihan di sini, dia nggak ada ikut-ikut sebenarnya gitu. Nggak ada ikut-ikut, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicap ini apa semua segala macam nih, terutama buat ibu-ibu gitu kan.
Ya Allah, kasihan banget. Gak tahu cerita sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi aku waktu itu ya udah proses memberitahu. Sementara itu, upaya keras Insanul Fahmi dalam mempertahankan rumah tangga tidak hanya ia lakukan untuk Inara, tetapi juga kepada Mawa. Ya, walau kini Mawa selalu bersikeras menyuarakan harapan untuk berpisah, Insan masih berupaya keras agar rumah tangga mereka bisa kembali seperti semula. Insan menjelaskan bahwa berbagai upaya telah ia tempuh demi menjalin komunikasi baik dengan Mawa. Mulai dari mengirim pesan singkat hingga meminta bantuan dari sederet teman dekat Mawa. Lantas mengapa Insan tak mencoba untuk bertemu langsung lewat keluarga Mawa? Serta bagaimanakah pula pengakuan Insan soal upayanya mempertahankan cinta Mawa? Udah effort banget sih aku minta tolong teman-temanku juga semuanya. Aku ngechat dia langsung juga kayak gitu kan. Cuman memang dia punya satu permintaan harus datang ke keluarga dia. Ya, cuman aku trauma waktu itu memang orang tua aku pernah dimarah-marahin sama orang tuanya. Dimarah-marahin sama keluarganya sih. Bentak-bentak sih pernah. Jadi karena memang kayak gitu kan karakternya. Ya itulah, aku nggak bisa buka aib lebih banyak lagi sih kalau untuk keluarga. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Aku pasti mengusahakan, cuman kalau misalnya memang nggak mau lagi, udah mau gimana kan. Aku juga harus jaga harga diriku juga kan, harga diri laki-laki, harga diri keluargaku juga gitu kan. Aku bukan yang tipe yang kayak orang-orang mungkin kalau misalnya mukul ya mungkin dia dipukulin nggak dikasih nafkah enggak, semua aku penuhin kan. Aku bertutur kata baik, mencoba walaupun kadang-kadang agak tegas, beda ya, kalau tegas sama keras tuh beda. Jadi ya aku udah memenuhi semua kewajiban aku, jadi apa alasannya gitu. Jadi kalau misalnya karena aku nikah lagi gitu, kayak dari awal nikah juga nggak ada perjanjian kan, ya aku mencoba mempertahankan sebagai laki-laki. Aku juga mau ngasih contoh yang baik. Tapi kalau misalnya dari sisi Mawa kan bercadar, Mawa harusnya ngerti Islam, harusnya tahu jadi istri yang baik seperti apa. Kan aku bukan nggak memenuhi segala kewajibanku, hak-hak dia juga aku penuhin, apa yang kurang. Ya dia harusnya juga bisa melihat itu, gitu kan. Lagi pula kan aku juga tujuannya ke depan bisa kolaborasi, bukan aku biarin. Mungkin memang karakternya dia seperti itu, dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Ya kuasa Allah juga kan yang mempertemukan saya dengan bukti-buktinya itu, dan ya harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Terlepas dari upaya kerasnya untuk mempertahankan rumah tangga, pengusaha muda asal Sumatera Utara itu harus pula berhadapan dengan kabut gelap bayang-bayang hukuman pidana yang kini menyelimuti langkah kakinya. Ditambah lagi, Mawa tak sedikit pun menampilkan kesan bahwa pihaknya akan mencabut laporan dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Seperti diketahui, Mawa telah membuat laporan pidana terhadap Insan atas dugaan perselingkuhan dan persinahan. Lantas mungkinkah pihak Mawa memang masih berupaya untuk menjebloskan Insan ke penjara? Mawa belum ada sih saat ini, kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya, aku ikutin aja proses hukumnya, mau gimana pun aku tetap hargain sih. Memang kalau dari Ibu Mawa sendiri memang kalau memaafkan seperti statement sebelumnya ya mungkin dia memaafkan, tapi memang pesannya kepada saya adalah, kepada tim kami adalah untuk proses hukum tetap berjalan terhadap laporan ini, ataupun nanti ada laporan baru ataupun dia ingin tetap berjalan. Ya, Inara juga sudah minta maaf bahwa ya aku minta maaf lah ini. Pokoknya yang terbaik aja buat semuanya, buat Mawa, buat Inara, buat Insan. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya. Tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek, gitu-gitu. Jadi
itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu, karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia, kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah sirih, kata dia. Itu di bulan Oktober. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.